aksesnya mudah, terus kemudian ada cagar budaya di situ gitu kan. Lalu kami coba telusuri lagi, oh ternyata ada Taman Benyamin S-nya di situ gitu. Jadi sudah diresmikan oleh Bapak Anies waktu itu selaku gubernur. Terus kemudian tapi kok kelihatannya sepi banget ya. Nah itulah mulai akhirnya kita yuk gitu, kita kenalan nih sama pengurus di dalamnya. Jadi mungkin bisa lebih mengeluarkan karakter-karakter Benyaminnya pada saat itu kepada para pengunjung gitu kali ya, Mbak. Betul banget. Jadi memang itu saya setuju banget karena memang artinya gini, jangan gitu ya terpaku bahwa wah ini cagar budaya terus akhirnya terus kemudian itu adalah arsitektur kolonial, lalu berhenti gitu untuk bisa menggali dari karakternya Bang Ben ini sendiri. Mereka sendiri menyiapkan tempat-tempat gitu ya di dalam Taman Benyamin S ini untuk latihan-latihan tari, musik. Iya betul. Jadi sanggar-sanggar bisa menggunakannya itu dan tidak hanya latihan menari khusus tarian Jakarta ataupun Betawi, tapi segala macam dari berbagai daerah bisa latihan di situ. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali kita kembali hadir dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama saya Maudy Kusnaidi. Nah, program podcast budaya ini nantinya akan tetap ditayangkan di YouTube kami. Jadi pastikan Sobat Budaya untuk follow, subscribe, dan juga share untuk bisa tahu informasi-informasi dalam episode-episode yang sebelumnya dan juga yang selanjutnya. Nah, seperti biasa kita sudah ada di studio podcast budaya dan saya mengenakan baju dari Melukmel yang menggunakan bahan-bahan lokal, jadi ada rasa-rasa keberagaman budayanya seperti apa untuk dieksplorasinya. Oke. Nah, sekarang episode kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi museum, strategi pameran dan digitalisasi di Taman Benyamin Sueb. Nah, ini Sobat Budaya udah pernah belum nih main-main ke Taman Benyamin Sueb? Udah pernah tahu belum bahwa ada Taman Benyamin Sueb? Nah, ini mesti kita ngobrolin karena gedungnya ada di dekat stasiun kereta Jatinegara dan sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara, diresmikan pada tanggal 22 September 2018 dan Taman Benyamin Sueb ini sekarang menjadi pusat perhatian. Kini kita akan mengundang Ibu Resita Kuncoro Jati sebagai pengurus Asosiasi Museum Indonesia atau disebut dengan AMI sebagai narasumber untuk ngobrolin soal Taman Benyamin Sueb ini. Gitu. Apa kabar Ibu Resita? Baik-baik saja. Masih muda Pak Mbak aja ya gimana ya? Boleh ya Mbak aja ya. Mbak Resita jadi dari perwakilan dari Asosiasi Museum Indonesia memilih Taman Benyamin Sueb untuk apa nih? Untuk dikembangkan, dieksplorasi apa nih gitu maksudnya nih. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Sama-sama. Ini jadi memang kebetulan saya selain sebagai pengurus di Asosiasi Museum Indonesia Paramita Jaya, tapi juga sebagai seorang dosen. Dosennya yaitu di BINUS University atau Bina Nusantara University. Nah, kami memang setiap tahun bisa mengajukan riset hibah, namanya adalah BINUS Riset untuk Nusantara. Dan akhirnya kami bertiga, ada saya, ada Ibu Indah Aryesta dan Ibu AS Fajarwati. Nah, kami bertiga terus kemudian mencari nih lokasi yang kelihatannya yang seru. Karena ada dua yang latar belakangnya DKV, desain komunikasi visual, dan satu orang ibu adiknya itu adalah dari desain interior. Nah, akhirnya makanya kami memutuskan yuk kita cari museum deh, karena itu akan cross keilmuan kami kayak gitu. Nah, akhirnya setelah kami pilih ada beberapa lokasi, akhirnya kita mulai dari Jakarta dulu deh, merucut lagi. Akhirnya makanya baru kita memutuskan untuk memilih Taman Benyamin S. Kenapa nih yang dipilih Taman Benyamin Sueb? Sebagai ini kayak semacam project untuk menerima dana hibah untuk mengaplikasikan ilmu desain komunikasi visual dan juga desain interiornya dari
Binus ya, Iya. gitu. Kenapa milihnya Benyamin Sueb? Nah itu jadi emang menarik banget gitu. Jadi setelah kami observasi dulu gitu ya, sebelum kami tentukan itu, pertama lokasinya tuh strategis banget. Ya, ada di seberang persis dari stasiun Jatinegara, kemudian halte Transjakarta juga dilewati, terus kemudian untuk kendaraan pribadi juga tidak terlalu bermasalah. Jadi untuk transportasi umum ataupun kita mau pribadi, itu akses ke sananya tidak Baik, artinya mudah dicapai oleh masyarakat ya. Nah yang kedua itu ternyata itu tadi ya sudah disebutkan sebagai Exkodim ya, gedung Exkodim. Jadi dahulunya itu memang terkenal sebagai gedung milik tentara gitu ya. Nah terus kemudian dihibahkan, ditukarkan maksudnya oleh dengan pemerintah DKI Jakarta pada saat itu. Jadi DKI Jakarta kemudian mendapatkan gedung ini ya, dimana gedung ini sebenarnya adalah gedung cagar budaya. Karena memang peninggalan dari masa kolonial Belanda kayak gitu. Jadi menarik banget kan, aksesnya mudah, terus kemudian ada cagar budaya di situ gitu kan. Lalu kami coba telusuri lagi, oh ternyata ada Taman Benyamin S-nya di situ gitu. Jadi sudah diresmikan oleh Bapak Anies waktu itu selaku gubernur. Terus kemudian tapi kok kelihatannya sepi banget ya. Nah itulah mulai akhirnya kita yuk gitu, kita kenalan nih sama pengurus di dalamnya. Jadi udah berjalan berapa lama nih? Kalau misalnya untuk penelitiannya sendiri itu proposalnya mungkin kami masukkan tahun 2022 gitu ya, terus baru diterima ataupun bisa dijalankan tahun 2023. Baik, jadi risetnya mengenai apa aja nih Mbak? Nah sebenarnya setelah itu kan kami pada saat observasi otomatis ngobrol-ngobrol ya sama ibu pengurusnya yang ada di sana waktu itu yang sedang standby. Tapi memang waktu itu tahun 2022 itu kami ajukan memang pada saat COVID mulai menurun gitu, jadi mulai masuk ke pembiasaan yang baru lagi kayak gitu. Tapi situasinya memang sepi sekali gitu ya. Lalu kami minta izin masuk ke dalam ruangannya, kami pelajarin bagaimana tata pamer daripada museumnya dan yang lain-lain. Lalu kami juga akhirnya minta izin langsung bagaimana kalau misalnya kami juga bisa bertemu dengan Bapak kepalanya langsung gitu ya. Nah akhirnya kami di set up pertemuan dengan Bapak Encu waktu itu. Nah akhirnya dari obrolan dari Pak Encu inilah kamu terus kemudian mulai juga minta izin untuk bisa melihat koleksinya gitu. Karena kan ini ada kata Benyamin S gitu, Benyamin Sueb. Akhirnya dari kata Benyamin Sueb ini kami juga coba cari tahu bagaimana kita bisa mendekati keluarga beliau gitu. Kebetulan memang saya mengenal dengan keluarga beliau, jadi kami kontak langsung waktu itu dan beliau senang sekali keluarganya waktu itu, namanya Bang Benny ya, yang menerima kami beserta istrinya Mbak Penny. Kami diterima, lalu kemudian mereka juga menyampaikan harapan-harapan dari keluarga seperti apa terhadap museumnya, dan kami juga diberikan buku untuk mengenal Benyamin S ini gitu secara lebih dekat lagi. Alhamdulillah dari buku tersebut akhirnya kami coba lihat juga gimana nih, ini ada buku cerita tentang biografinya Benyamin S seperti ini, lalu kemudian juga dengan situasinya museumnya seperti ini. Waduh, kasihan juga ya, ini sedih juga ya, karena memang kenyataannya situasi daripada museumnya belum mendukung segala sepak terjangnya seorang Benyamin S sebagai seorang tokoh nasional. Beliau adalah seniman ya, seniman dan tokoh nasional yang baik itu namanya di Indonesia ini. Nah dari situlah makanya akhirnya kita coba menjadikan itu sebagai latar belakang dari penelitian kami kayak gitu. Jadi penelitiannya dalam bidang apa nih? Untuk tata letaknya secara interiornya kah? Kemudian dari desain komunikasi visualnya, riset di bidang apanya nih Mbak? Betul. Nah akhirnya memang karena memang ini risetnya itu harus terbagi menjadi 3 tahun gitu, maka kami harus mengalokasikan keinginan kami yang panjang itu harus dipotong menjadi 3 gitu. Nah, akhirnya kami harus memutuskan di tahun pertama saja kami hanya bisa sebenarnya meneliti dari koleksinya dari Benyamin S. Sesempit itu saja kayak gitu. Apa aja sih Mbak koleksi pribadi ya? Ini berarti koleksi pribadinya Benyamin Sueb yang dipamerkan di Taman Benyamin Sueb itu apa aja? Jadi memang berdasarkan ceritanya dari pihak keluarga, itu mereka menyerahkan seluruhnya koleksi dari Bapak Benyamin Sueb ini. Nah, atau mereka menyebutnya Babe ya, gitu ya. Ini dari Babe nih semuanya gitu ya. Silakan
disampaikan kepada pihak pemerintah DKI Jakarta. Habis itu waktu itu memang mereka selang beberapa waktu terus mulai menata pamernya kayak gitu. Nah jadi di situ itu ternyata tidak hanya benda pribadi saja, kayak misalnya baju sehari-hari beliau, tapi baju pada saat mereka Bang Bennya ini show kayak gitu. Misalnya juga yang lainnya ada piagam-piagam, penghargaan-penghargaan. Lalu kemudian ada juga koleksi-koleksi seperti poster, terus kemudian video kaset, kaset-kaset, sampai plat piringan hitamnya kayak gitu. Itu menarik banget. Nah terus habis itu kami juga melihat ada beberapa koleksi yang lainnya adalah benda-benda memorabilianya kayak gitu. Nah terutama khususnya adalah foto-foto merupakan kenang-kenangan ya dengan beberapa teman-teman terdekatnya ataupun tokoh-tokoh nasional lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya Sobat Budaya juga pasti tahu ya bahwa banyak sekali nih fans beratnya Babe gitu ya. Kan dari radio yang didirikan sama Babe juga ada Blast Radio tuh banyak sekali tuh fans fanatiknya Babe gitu ya. Harusnya kan juga bisa lebih menghidupkan si museum tersebut. Nah berdasarkan dari koleksi-koleksi itu yang masuk menjadi penelitian, nanti yang diharapkan akan menjadi apa sih Mbak Sita? Sebenarnya memang berangkat dari koleksi itu kan akhirnya kan kalau misalnya kayak gini aja dia benda mati ya, nggak ada ceritanya. Nah sebenarnya yang paling menarik itu adalah ada cerita apa sih di balik benda tersebut kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang memang kita mau cari dan gali kayak gitu. Jadi pertama memang kita memetakan dahulu, tapi kemudian berikutnya itu adalah mencari tahu storytellingnya di balik cerita tersebut. Nah memang di sini memang diakui oleh pihak pengelola dari Taman Benyamin S sendiri memang ada kesulitan gitu. Tapi mereka tidak putus asa, alhamdulillah. Saya kemarin bertemu lagi dengan pihak pengelola dan menyatakan insya Allah tahun depan akan ada riset untuk mencari tahu cerita-cerita di balik benda-bendanya itu apa. Oke, jadi diharapkan dari dana hibah yang diterima dari BINUS ini untuk ke Taman Benyamin Sueb ini dengan ilmu yang dipegang oleh Mbak Sita dan teman-teman lainnya, jadi nanti benda-benda yang dipajang atau koleksi yang dipajang itu bisa lebih berkomunikasi ya, artinya berceritanya, backstory-nya apa, latar belakangnya, itu supaya bisa lebih menarik seperti itu. Betul banget. Itu yang akan dikerjakan dan diriset untuk itu semua koleksi-koleksinya. Ya, betul banget. Karena memang dari situ akan ada storytellingnya gitu. Memang sebagian besar dari museum kalau misalnya biografi biasanya kan mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat ya. Seperti itu. Cuman kami juga ingin memberikan value baru gitu ya terhadap Taman Benyamin S ini. Tidak harus seperti itu karena beliau ini banyak sekali karyanya. Jadi mungkin nggak harus aja udah ratusan tuh. Jadi mungkin nggak harus berangkat dari timeline seperti itu, tapi justru ada beberapa tema-tema yang menarik sekali yang bisa kita angkat berdasarkan benda-benda koleksi tersebut. Jadi kami ingin lebih mengarahkan ke sana untuk tata pamernya. Baik, tadi kan Mbak Sita untuk kesana kan katanya situasinya sepi gitu ya. Apakah masuk juga dalam apa yang namanya ya, dalam riset ini gitu. Ini kan tadi koleksinya yang internalnya gitu ya. Apakah untuk menghidupkan museum ini dengan mendatangkan banyak orang juga menjadi salah satu proyek juga dalam riset ini, atau kalian akan fokus di internalnya dulu? Untuk sementara sebaiknya memang fokus di internal, tapi tidak mungkin ya kan, pasti itu akan menyentuh juga kan bagian itu. Kenapa ya kok bisa sampai gak banyak pengunjung? Namun ternyata memang setelah kami urut-urut gitu, memang kalau misalnya dari waktunya diresmikan sampai terus kemudian akhirnya itu terjadinya COVID itu lumayan cukup jedanya itu belum berhasil gitu untuk promosinya sepertinya. Waktu itu mempromosikan mengenai Taman Benyamin S. Jadi memang waktu itu belum banyak yang tahu tentang informasi Taman Benyamin S ini. Lalu kemudian pada saat memasuki memang area dari wilayah tata pamernya itu memang sangat kaku gitu. Jadi memang berat banget furniture-furniturnya yang digunakan kayak gitu ya. Terus
belum terjadi interaksi gitu. Karena memang tadi secara storytellingnya belum berjalan kayak gitu, karena banyak artefak yang belum ada ceritanya. Baik, jadi nanti diharapkan bahwa hasil riset ini dapat mengoptimalkan koleksi-koleksi yang ada di sana gitu ya. Mungkin juga kalau backstory-nya udah tahu, kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal mungkin jadi bisa lebih mengenalkan seperti apa. Misalnya mungkin kalau tadi Mbak Sita bilang kok kaku banget ya, padahal Babe tuh orangnya yang sangat segitu santainya, kocaknya, sekomedi itu gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih mengeluarkan karakter-karakter Benyaminnya pada saat itu kepada para pengunjung gitu kali ya, Mbak. Betul banget. Jadi memang itu saya setuju banget, karena memang artinya gini, jangan gitu ya terpaku bahwa wah ini cagar budaya, terus akhirnya terus kemudian itu adalah arsitektur kolonial, lalu berhenti gitu untuk bisa menggali dari karakternya Bang Ben ini sendiri gitu. Harusnya justru nggak apa-apa gitu, secara fisik memang kita berada di dalam sebuah gedung kolonial, arsitektur kolonial gitu, tapi bukan berarti karakter dari Bang Ben ini nggak bisa muncul, nggak bisa keluar. Baik, jadi nanti dari hasil riset kira-kira ada rencana apa untuk tata ruang ini atau tata ruang pamer, kan berkaitan dengan Ibu desain interiornya tadi ya, supaya di Taman Benyamin ini identitasnya Babe keluar. Terus kemudian mungkin tadi kan kalau udah tahu ada cerita-cerita di baliknya, mungkin karya-karyanya bisa lebih, kan tadi ada kaset, ada apakah nanti bisa diperdengarkan, apakah bisa nyanyi bareng gitu, gimana tadi? Nah, kalau dalam saat ini tahapan rencana untuk menciptakan ruang tata pamernya seperti apa supaya lebih menarik? Iya, sebenarnya memang kami juga melakukan riset juga untuk hal ini, dan kami melakukan perbandingan. Kami pergi ke Singapura, lalu kami meneliti gedung-gedung museum yang menggunakan cagar budaya, dan gak ada masalah tuh gitu ya kalau misalnya ternyata yang digunakan fisiknya adalah cagar budaya gitu, gedungnya sangat kolonial sekali gitu, tapi di dalamnya tetap fun, tetap menarik, tetap seru, tetap bisa menggait pengunjung untuk datang. Nah, jadi dari situ kami percaya banget gitu, setelah kami pulang dengan adanya hasil perbandingan tersebut, kami yakin bahwa sebenarnya yes, pasti ini bisa nih, Museum Taman Benyamin S ini kita atur gitu ya untuk storytellingnya. Dan sebelum storytelling itu sebenarnya yang paling utama banget itu adalah dari value creation tadi gitu ya, dimana kita ingin menciptakan value-value baru dari Taman Benyamin S ini. Berarti adalah kita harus ngeriset juga sebenarnya adalah identitasnya gitu, mengangkat identitas dari Bang Ben ini supaya dia bisa muncul di dalam tampilannya sebuah museum Taman Benyamin S kayak gitu. Tampilan-tampilan nanti itu seperti apa? Apakah kan karena sekarang juga beberapa narasumber yang datang ini juga banyak mewakili dari museum gitu ya, bahwa dari cagar budaya juga banyak sekali gedung-gedung yang sekarang sudah dimanfaatkan kepada masyarakat umum seperti kafe atau hal-hal yang dijadikan tempat berkomunitas gitu ya. Nah, apakah dari sini juga nanti akan ada usaha-usaha untuk digitalisasi gitu dengan desain komunikasi visual ini? Apakah nanti akan ada imersif gitu, teknologi-teknologi itu yang buat anak mudanya kan jadi lebih wow gitu. Betul. Jadi memang kalau misalnya nanti kita sudah meneliti identitasnya, itu otomatis akan turun ke storytellingnya. Nah, dari storytelling biasanya kita jadi bisa tahu tuh tata pamer seperti apa yang akan kita laksanakan. Tata pamer seperti apa ini yang akan menentukan media-media apa yang akan kita gunakan. Apakah medianya cukup yang analog saja atau yang kalaupun ada interaktif, digitalisasinya seperti apa. Karena sekali lagi berdasarkan riset kami itu ternyata pengunjung itu masih senang menggunakan interaksi yang sifatnya itu analog, jadi nggak harus selalu digital. Kayak gitu. Jadi bagaimana mengkombinasikan semua ini supaya interaktifnya tetap dapat kayak gitu. Jadi karena memang digital ini biasanya yang paling sulit itu adalah pemeliharaan. Biaya pemeliharaannya itu biasanya tinggi dan memang tidak bisa dipungkiri sebagai
pengelola itu juga harus dipikirkan mereka memiliki kemampuan untuk itu atau enggak untuk kemudian merawatnya agar usianya malah ya. Betul, supaya tidak mubazir gitu. Jadi memang bermanfaat dan umurnya panjang gitu. Karena sepanjang-panjangnya interaktif gitu itu biasanya umurnya hanya sekitar 5 tahun kayak gitu. Jadi kan artinya dia harus ada pembaharuan lagi kayak gitu. Karena memang interaktif itu memang menyenangkan tapi sesaat kayak gitu. Biasanya yang justru yang sifatnya interaktif tapi sifatnya analog, yang lebih banyak kita main motoriknya itu jauh lebih panjang umurnya, jauh lebih diingat. Karena memang di ujung-ujung jari kita syaraf-syaraf kita karena main jadi kayak lebih cering gitu ya. Pengalamannya ya. Betul, lebih nempel. Berarti memang ini ya jadi global banget ya. Kan berarti harus cek dulu nih background story-nya seperti apa. Dari sana baru bisa bikin tata ruang pamerannya. Dari tata ruang pamerannya udah tahu baru nih mau dijadiin apa nih. Yang ini apa jadi ruang interaksi analognya. Mungkin nyanyi bareng sama bang bandnya gitu kan. Atau mau dibikin lebih yang teknologinya lebih canggih gitu misalnya. Jadi memang banyak sekali step dan stepnya ya. Makanya tadi diinformasikan bahwa ini akan menjadi program 3 tahun. Dan tahun pertama ini lebih kepada risetnya dulu gitu ya. Untuk koleksinya dulu. Iya, kita harus menunggu lama juga nih Sobat Budaya, sabar ya. Tapi mudah-mudahan bisa dimudahkan, dilancarkan. Karena menarik sekali bahwa dari pihak pengelola artinya juga kan di bawah Dinas Kebudayaan DKI juga membuka kesempatan kepada pihak swasta, maksudnya Mbak dan teman-teman kan juga untuk bisa bekerja sama dalam meningkatkan ini gitu. Karena mungkin memang ilmu-ilmu yang dimiliki kan oleh profesionalnya kan dari Mbak Sita dan teman-teman di BINUS gitu ya. Sementara dari pihak pengelola mungkin punya keterbatasan untuk mengembangkan hal itu. Jadi ini akan menjadi sebuah kerjasama yang baik. Kalau dari pihaknya Mbak sendiri, harapan kedepannya apa nih kalau bisa bekerja sama mengelola Taman Benyamin Sueb ini dengan segala tadi yang sudah dijelaskan bahwa tahun pertama kita mau ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, nanti harapannya akan bisa menjadi ruang pameran ini. Nah itu dari kerjasama ini harapannya seperti apa Mbak Sita? Sebenarnya memang tugas kami memang sebatas penelitian ya. Nah nanti dari pihak Dinas Kebudayaannya sendirinya yang menentukan apakah memang dari penelitian ini bisa kemudian dilaksanakan diproduksi gitu. Artinya memang ya seperti itulah gitu. Baik, jadi justru ini adalah yang poin pentingnya bahwa akan memberikan data-data yang dibutuhkan untuk para pengelola. Dan usulan-usulan mungkin betul, ini mau dijadiin apa, mesti gimana, tapi nanti pelaksanaannya kembali kepada pihak pengelola. Gitu. Baik, jadi penasaran ini sebenarnya kalau kan Mbak Sita kan juga di Asosiasi Museum Indonesia kan. Kan Museum Indonesia juga sekarang banyak sekali yang sudah berbenah diri. Alhamdulillah. Ada yang virtual, ada yang online, ada yang digitalisasinya udah ada yang touch juga katanya gitu kan. Nah, kalau sebagai Asosiasi Museum Indonesia sendiri melihat Taman Benyamin Sueb ini seperti apa Mbak gitu potensi ke depannya? Betul. Kalau misalnya dari Asosiasi Museum, sebenarnya memang pekerjaan besarnya itu adalah menaungi museum-museum ya menjadi teman-teman kami gitu ya untuk sharing dan juga kemudian berbagi berbagai pengalaman dan ilmu pengetahuan di situ tempatnya kami. Nah karena saya juga bidangnya itu adalah pendidikan dan pelatihan, biasanya memang memberikan wawasan seputar identitas museumnya, kayak gitu. Karena memang banyak daripada museum saat ini belum memiliki identitas yang firm gitu. Nah itu yang biasanya memang kami coba edukasi kepada teman-teman museum-museum yang lainnya. Karena sekali lagi kalau misalnya dia identitasnya itu sudah jelas, sudah firm, visi-misinya kan dia jadi lebih jelas ya. Mau bikin program apapun selalu berangkat ke situ, kayak gitu. Dia udah tahu nih posisinya seperti apa. Dia udah tahu siapa sasarannya yang mau dituju. Mau ngomong apa di dalam Instagramnya, di dalam YouTube-nya segala itu udah bisa langsung terkondisikan kayak gitu. Makanya kenapa kami kemudian mengedukasi teman-teman dari permusiuman yang lainnya juga hayu gitu ya belajar untuk bisa mengetahui bagaimana identitas-identitas ini bisa membantu pihak museum itu lebih bergairah lagi. Sebetulnya kayak gitu. Jadi memang kalau dari saya posisinya sebagai AMI itu seperti itu adalah memberikan edukasi. Iya, karena memang
nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, bisa. harus banyak beberapa stakeholder harus yang ikut, gandengan. benar gitu, kolaborasi katanya kalau sekarang Betul, sih gitu kolaborasi. ya. Dan ini sudah dilakukan kepada museum-museum yang lain gitu. Betul. Jadi Asosiasi Museum Indonesia itu juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan untuk kemudian mengajak teman-teman anggota museum ini, dan biasanya memang diberikan pelatihan-pelatihan kayak gitu. Pelatihannya apa gitu misalnya? Oh, banyak banget. Kan kalau sebagai profesi di museum sendiri kan banyak ya. Ada edukator, ada kurator, ada tata pamer juga. Itu tadi yang menjadi salah satu Betul, bagian. saya biasanya di bagian itu. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi memang dari sini kita bisa kemudian bersinergi, karena kalau misalnya sudah sama mindsetnya gitu ya, teman-teman yang mungkin bekerja di dalam museumnya itu jadi jauh lebih punya ilmunya ya, terus jadi sekarang tinggal praktekin nih kayak gitu. Nah, jadi itu pelatihan-pelatihan yang dilakukan antara AMI Paramita Jaya dan juga Dinas Kebudayaan itu adalah seperti itu. Jadi alhamdulillah sih beberapa dari museum akhirnya mulai membuka ya, kemudian mulai bebenah. Nah, itu sih yang paling utamanya. Iya, soalnya juga Sobat Budaya berapa kali kita bicara soal museum di sini gitu ya. Ada beberapa juga para sobat pencinta museum gitu yang sharing mengenai pengalaman kalau berkunjung ke museum di luar negeri gitu, misalnya ada hal-hal yang tadi pengalamannya, ada experiencing-nya gitu, ada hal yang dibawa pulang kayak gitu-gitu kan. Dan memang mengelola museum itu nggak cuma sekedar ngelihat pajangan aja gitu ya, tapi juga gimana caranya ketika setelah selesai dari museum dia punya memori yang bisa dibawa, bukan sekedar merchandise yang dibeli aja gitu ya. Iya, menyenangkan sekali. Dan ini memang proyeknya nggak bisa cepet ya Mbak. Jadi dalam 3 tahun ini, tahun pertama tadi mengenai riset, tahun kedua dan ketiga ini belum cerita tuh tadi tuh. Mau gimana tuh? Nah, itu nanti memang yang pertamanya mengenai untuk pemetaan koleksi dahulu, dan kami sudah sampaikan laporan itu ke pihak Pak Ancu dan sebagai pengelola dari Taman Benyamin S. Lalu kemudian juga berikutnya itu masuk ke storytellingnya. Ya, tapi kan sebelum storytelling harus tahu kan behind-nya dari ini semua kayak gimana. Nah, itu untuk penemuan identitasnya. Ya, berkaitan juga dengan kebudayaan Betawi karena Bang Babe ini kan juga salah satu tokoh seniman Betawi yang udah belum sampai saat ini belum bisa diganti bahkan kan. Apakah nanti juga akan ada usulan-usulan atau riset juga mengenai karya-karya Babe yang berkaitan dengan khusus budaya? Misalnya bahwa kita kan tahu Babe ini yang kembali menghidupkan gambang kromong. Dari yang tadi gambang kromong tradisi, dia mengkolaborasi dengan alat musik modern sehingga gambang kromongnya bisa membawakan berbagai banyak lagu pilihan. Kan tadinya cuma lagu sayur aja karena alat-alat musiknya terbatas. Nah, adakah rencana mau ke sana juga tuh? Betul banget. Itu jadi makanya itu dari tadi. Kalau misalnya memang secara identitasnya Taman Benyamin S ini sudah firm gitu ya, mudah untuk dibawa kemanapun. Mau turun sebagai storytelling, mau turun sebagai program-program kayak gitu ya, mau turun sebagai materi promosi, itu mudah sekali. Karena nanti sudah ada benang merahnya. Terutama kalau misalnya ini pengen mengangkat citra daripada Betawi juga kayak gitu ya. Dan sebenarnya memang Taman Benyamin S ini ditetapkan gitu ya, berdasarkan obrolan kami dengan Pak Ancu. Itu sebenarnya Dinas Kebudayaannya tidak hanya mengkhususkan untuk budaya di sekitaran Betawi aja, tapi justru nasional. Maka dari itu mereka sendiri menyiapkan tempat-tempat gitu ya di dalam Taman Benyamin S ini untuk latihan-latihan tari, musik. Iya, betul. Jadi sanggar-sanggar bisa menggunakannya itu, dan tidak hanya latihan menari khusus tarian Jakarta ataupun Betawi, tapi segala macam dari berbagai daerah bisa latihan di situ. Kayak gitu. Nah, kayak kemarin juga beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu ya, Agustus ya, itu diselenggarakan juga festival film gitu oleh Dinas Kebudayaan, diselenggarakan di sana. Dan tempatnya tuh enak banget, dibikin nobar gitu ya. Terus kemudian dengan istilahnya tuh beanbag ya, beanbag warna-warni. Jadi masyarakat tuh bisa duduk-duduk santai nonton film ya, dan kemudian yang diputar tidak hanya koleksi dari filmnya Benyamin saja, tapi justru ada
kompetisinya kayak gitu untuk film-film pendek. Jadi itu juga memberikan kesempatan kan untuk generasi penerus pada saat festival itu diselenggarakan, mereka bisa lihat Taman Benyamin S. Mereka juga bisa mengunjungi museumnya. Nah, tamannya bisa digunakan, dimanfaatkan. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan kayak gitu. Nah, tapi memang sampai saat ini untuk tata pamernya memang belum terjadi perubahan kayak gitu, karena memang harapannya bisa dari materi-materi riset ataupun yang lain-lainnya ini bisa kemudian mempertegas gitu ya untuk adanya kemudian tindakan yang lebih serius lagi terhadap Taman Benyamin S. Step by step ya Mbak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Mbak udah menjelaskan dan niat baiknya juga semangatnya untuk bisa menghidupkan kembali, menghidupkan museum berarti menghidupkan juga budayanya, menghidupkan juga pengenalan terhadap tokoh seni budaya kita, Babe Benyamin Sueb, dan juga ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan atau materi data ya kepada para pengelola untuk tahu langkah-langkah ke depannya apa yang harus dilakukan, dan mudah-mudahan bisa langsung diwujudkan supaya kita yang sobat budaya nih, para pecinta museum bisa langsung datang dan menikmati experience atau pengalaman yang tadi Mbak Sita ceritain. Nonton, lihat, merasakan, itu kan yang kita inginkan. Karena sebenarnya dengan mengoptimalkan gedung-gedung seperti ini, museum seperti ini, gitu, itu kan tidak memberikan pilihan kepada masyarakat luas untuk bisa mengeksplorasi yang namanya belajar budaya tuh dari mana sih, gitu. Ternyata datang ke museum fun ya, menyenangkan ya, gitu. Betul banget. Jadi memang di situ pihak pengelola makanya juga sangat mendukung riset kami gitu ya, dan berharap bisa melanjutkan lagi gitu untuk tahun berikutnya kayak gitu. Karena ini insya Allah bisa akan dimanfaatkan. Terima kasih, salam buat teman-temannya Bu Sita. Sama-sama. Semoga sukses, tidak patah semangat sampai 3 tahun ke depan. Insya Allah. Terus ya. Iya benar, kita nanti tunggu main-main ke Taman Benyamin Sueb hasil risetnya dari Bu Sita dan teman-teman. Gitu ya sobat budaya ya. Jadi yang namanya bikin museum seru, senang tuh nggak semudah gitu aja. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh para pakar dari baik keilmuan pengetahuannya, baik kepada pengelolanya, baik kepada bagian produksinya gitu ya. Jadi ini perlu step by step yang membuat kita sebagai para pengunjung museum jadi jatuh cinta dan senang bisa menikmati hal-hal yang menarik. So mudah-mudahan kita doakan ini semua berjalan lancar dan kita bisa melihat Taman Benyamin Sueb hidup seru dan kita bisa menambah ilmu pengetahuan gitu ya. Oke, sobat budaya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast budaya ini supaya bisa terus mendapatkan informasi menarik lainnya, atau juga punya ada ide-ide tentang apa nih yang mau dibahas, silahkan hubungin kita di Instagram juga bisa di @disbud_dki. Kita menantikan masukan Anda. Saat ini saya Madi Kusedi pamit dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi dalam podcast budaya berikutnya. Kita pamit Ibu. Dadah. Bye.